Ya, baik. Malam hari ini kita lanjut dengan membahas sebuah langkah-langkah di dalam kita menerapkan data science di instansi atau di bidang tertentu yang akan mengimplementasikan data science. Tentunya memang di dalam kita mengolah atau berkecimpung dengan data science, kita pasti akan berbekal dengan data. Jadi pasti ada data di sana yang jumlahnya sudah sangat banyak, ya, baik pada skala kecil maupun skala besar. Ya, mungkin nanti kita lebih condong ke data di level instansi ya, untuk diskusi pada malam hari ini. Jadi data science ini definisi yang diberikan oleh para ahli. Saya langsung ke definisi singkatnya. Jadi adalah bidang ilmu untuk mendapatkan insight mendalam dan berguna dari data. Insight di sini adalah sebuah wawasan baru yang mempunyai kegunaan yang sangat dibutuhkan di lembaga tadi untuk sebuah penyelesaian persoalan. Misalnya ada sebuah lembaga yang mempunyai persoalan bahwa eh, karyawannya itu pada awal pekan itu sering terlambat. Kalau pada akhir pekan itu selalu pulang lebih cepat daripada jam yang seharusnya. Juga ada beberapa karyawan yang uh, kelihatan sering bolos, gitu, sering nggak masuk. Ada beberapa karyawan yang kelihatan rajin, gitu, kelihatan rajin sesuai dengan jam kerjanya. Nah, sebenarnya ada persoalan apa di dalamnya? Nah, itu yang kalau kita hanya melihat pada satu sisi, misalnya hanya melihat presensi pada satu hari, tentu kita tidak bisa membuat gambaran secara keseluruhan. Jadi kita membutuhkan gambaran secara menyeluruh. Kalau yang dijadikan persoalan di sini itu adalah persoalan kehadiran yang tidak sesuai dengan jam kerja, maka kita harus menganalisa pada rentang waktu tertentu, misalnya selama 1 bulan. Gitu. Kita tidak mungkin ingin apa ya, maksudnya menganalisa masalah kehadiran karyawan, tetapi hanya dilihat sekilas saja, hanya presensi pada hari Senin saja atau pada hari Jumat saja misalnya di akhir pekan. Nah, tentu tidak bisa seperti itu. Jadi berbekal data yang sudah ada, misalnya dari presensi selama 1 bulan atau selama 6 bulan, itu baru kita analisa, kita gali, ada informasi baru apa, fakta apa yang bisa kita munculkan dari sana. Nanti itu akan menjadi sebuah insight, sebuah wawasan baru bagi lembaga yang berguna, gitu ya. Gunanya untuk apa ya? Tentu untuk menyelesaikan persoalan tadi bahwa karyawan-karyawan ini masuknya di awal dan akhir pekan itu selalu tidak sesuai tanpa apa ya, tanpa alasan atau sering terjadi seperti itu ya. Kemudian ini juga dapat diterapkan pada data yang skala kecil seperti data di instansi, sistem informasi di perguruan tinggi di kampus kita atau di lembaga kesehatan seperti di rumah sakit. Gitu. Nah, itu datanya masih pada skala kecil. Nah, lebih cenderung itu digunakan pada data dalam skala besar, terutama yang tidak struktur dan dari banyak sumber. Ya. Bisa dari sumber email, dari sumber status di media sosial, dan seterusnya.
Namun tidak menutup kemungkinan bisa diterapkan di lembaga pada data pada skala. Persoalannya memang saat ini eh, di lingkungan kita, ya, maksudnya di sekitar kita di beberapa tahun terakhir ini itu banyak data. Data itu datang terus, ya. Setiap menit, setiap detik itu update terus. Kita baca berita detik ini itu bisa jadi terjadinya adalah setengah menit yang lalu. Itu adalah saking cepatnya ya kedatangan data. Velocity-nya itu sangat tinggi. Tetapi miskin informasi. Nah, justru biasanya yang dianalisa itu data-datanya sudah out of date, ya, yang sudah lama, baru baru dibuatkan analisanya. Dan perlu diketahui bahwa data science ini kita tidak berdiri sendiri. Kita akan bersinggungan dengan bidang-bidang lain. Ini sudah saya berikan sekilas kemarin bahwa data science itu akan melibatkan di banyak apa namanya bidang-bidang ilmu terkait, terutama di bidang data mining. Sudah saya kasih gambaran kemarin bahwa kita berbekal dari data mining ini yang kemudian kita perluas lagi dengan analisa-analisa sehingga bisa membantu pengambilan keputusan. Statistik, kemudian machine learning terutama ya menjadi jantung di dalam penyelesaian persoalan. Karena hampir semua metode yang akan kita gunakan di dalam data science itu berasal dari machine learning dan data mining. Ditambah visualisasi data. Ini kalau sudah pernah belajar visualisasi data ini pasti nggak akan kesulitan. Karena tergantung datanya itu seperti apa, mau di kalau datanya seperti data periodik, ya, data perolehan omset misalnya pada setiap bulan, pada setiap minggu, tentu akan bagus kalau disajikan menggunakan grafik timeline, grafik garis. Kalau datanya itu berupa data prosentase, misalnya data sekolah asal dari mahasiswa di Ubara. Asal sekolah itu kan pilihannya hanya ada SMA, SMK, MA, gitu ya. Tiga ini. Kalau ada yang lain juga ya, misalnya paket C atau yang lain. Nah itu apa namanya terbatas hanya pilihan itu saja. Itu bisa dibuat menjadi prosentase. Jadi misalnya ternyata prosentase mahasiswa di Ubara itu berasal dari sekolah SMA. Nah, itu kalau persentase ini akan lebih baik kalau disajikan dalam bentuk grafik pie, ya, lingkaran. Nah, itu biasanya untuk data yang persentase. Dan yang sangat penting juga itu adalah domain knowledge. Nah, ini yang kita harus belajar, mau tidak mau harus belajar sesuai dengan bidang yang akan menemukan data science. Kalau yang kita terapkan itu adalah lembaga seperti lembaga kesehatan, rumah sakit, maka tentu kita harus mempelajari bagaimana alur kerjanya di sana. Ya mungkin akan serupa juga ya kalau kita mengimplementasikan sistem informasi. Namun tidak hanya mempelajari alat operasional, tapi juga mempelajari persoalannya apa di sana. Misalnya kok banyak antrian yang di apa namanya di bagian registrasi, kok antriannya itu sampai melebihi batas waktu misalnya ya. Misalnya kalau kita mau berobat ke rumah sakit kan harus registrasi dulu, mulai jam 7, mungkin dibatasi sampai jam 9 misalnya. Nah ini kok antriannya kok sampai melebihi jam 9, kok bisa sampai jam 10 baru selesai. Padahal jumlah pasien yang berobat ya ada kenaikan daripada normalnya, tapi kenaikannya nggak signifikan 1-2%, tapi kok semakin lama registrasinya, ini persoalannya apa? Nah ini contoh-contoh contoh persoalan ya yang ditemukan. Tentunya kita nggak bisa menyelesaikan itu kalau tidak mempelajari dulu operasionalnya di rumah sakit tadi seperti apa, mulai dari registrasi pasien, kemudian konsultasi dengan dokter hingga mengambil obat di apotek misalnya.
Gitu ya. Nah, itu baru yang kasusnya rawat jalan, belum lagi yang rawat inap misalnya, kalau ada problem misalnya. Nah, sehingga dari situ kalau kita ini ya kita kelompokkan spektrumnya di dalam metode-metode atau penyelesaian persoalan dalam data science. Ini menurut Gartner bahwa semua analitik yang kita lakukan itu pada dasarnya dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 4 kategori, yaitu analisis deskriptif, kemudian diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Kalau deskriptif ini bisa membantu untuk menggambarkan situasi, seperti menjawab pertanyaan what happened, who are my customer, how many type of user. Ini biasanya akan terkait dengan analisa data untuk mendapatkan profilnya. Gitu ya. Jadi misalnya kalau problemnya itu adalah ingin mengetahui profil dari calon mahasiswa di Ubara misalnya, maka kita kelompokkan, harus di cluster berdasarkan background-nya, latar belakangnya. Nah, ini juga penting nanti di dalam kita mengelola data science. Pemilihan variabel atau fitur yang dipakai di dalam metode ini sangat menentukan. Kalau kita ingin mencari profil yang terkait antara latar belakang sekolah dengan ekonomi, berarti ya bisa dipakai itu. Misalnya apakah dia sekolahnya dari mana, kemudian bekerja atau tidak, kemudian perkiraan gaji orang tua berapa, nah, itu baru kemudian di cluster. Sehingga nanti akan diketahui pola dari mahasiswa yang masuk ke Ubara itu dari kelompok SMA dengan status bekerja seperti apa, dia bekerja atau tidak, dengan rentang gaji berapa. Nah, tentunya gaji ini kan juga akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk membayar SPP tadi misalnya. Jadi kalau ingin mengetahui situasi, kalau diagnostik ini membantu memahami mengapa hal itu terjadi dan dapat menjawab pertanyaan seperti why did it happen, why are throat call increasing. Gitu. Jadi kalau kasusnya di rumah sakit tadi, mengapa kok ada peningkatan waktu pelayanan, ya, semakin lama antrian di bagian registrasi. Jadi itu bisa dicari menggunakan metode diagnostik ini. Kalau sudah ditemukan pohon keputusannya, ya, pohon keputusannya contoh, maka bisa diketahui nanti penyebabnya apa. Kalau prediktif, nah ini ya melihat ke depan dan menjawab pertanyaan what will happen in the future. Nah ini polanya ini berbentuk seperti regresi. Jadi ada kaitan antara variabel input dengan output. Jadi misalnya kalau datanya itu data periodik misalnya, terus sudah tersimpan histori hasil atau histori produksinya, maka kita bisa memperkirakan nanti di bulan depan itu berapa omset yang dicapai, berapa hasil yang dicapai, atau berapa biaya produksi yang akan kita butuhkan di bulan depannya lagi. Ini beda dengan yang diagnostik tadi secara umum. Kalau diagnostik itu biasanya lebih ke jawaban label saja, sedangkan prediktif ini jawabannya berupa numerik. Kemudian kalau preskriptif ini menyarankan
tindakan terbaik yang harus diambil untuk mengoptimalkan hasil bisnis. Biasanya analisis preskriptif ini menggabungkan model prediksi dengan aturan bisnis. Jadi misalnya kalau sudah ditemukan prediksi omset kita pada bulan, misalnya pada bulan, jadi di datanya sudah punya data setahun, kemudian setelah diprediksi ternyata pada bulan Mei untuk omset penjualan pakaian misalnya itu mencapai 100 juta misalnya. Tapi jangan lupa bahwa dari sisi bisnis pakaian, ini ada waktu-waktu tertentu adanya lonjakan maupun penurunan kebutuhan masyarakat. Kita akan tahu, misalnya kalau mendekati hari raya Idul Fitri itu kebutuhan pakaian oleh masyarakat itu meningkat. Artinya kalau kita sudah mengetahui secara data sains bahwa ada omset 100 juta pada bulan Mei berikutnya. Sedangkan bulan Mei itu adalah saat di mana kebutuhan masyarakat terhadap pakaian itu meningkat. Ini rule bisnis ini yang harus di cover juga, yang harus di combine dengan hasil data sainsnya untuk diperkirakan kira-kira harus berapa. Apakah sesuai dengan yang diprediksi atau harus tambah? Karena ada rule bisnis yang harus diikuti. Ya, namanya bisnis ya, tentunya harus sebisa mungkin mendapatkan laba yang sebanyak mungkin. Ini contoh dari sebuah referensi, dari sebuah buku yang menceritakan tentang perusahaan telekomunikasi yang memanfaatkan data sains untuk mengelola pelanggannya. Semua pasti pengguna telekomunikasi provider tertentu sesuai dengan yang kita sukai. Jadi perusahaan ini telah menanamkan model analitis dalam sistem alur kerja bisnisnya. Nah, ini dipakai untuk mensegmen pelanggannya. Karena namanya pelanggan provider dari perusahaan telekomunikasi. Jadi tentu kita tahu bahwa ada pelanggan yang kayak kutu loncat gitu ya, kontrak ganti nomor. Atau ada juga pelanggan yang tetap tapi beli paketnya itu jarang-jarang. Ya, karena mungkin supaya lebih irit, jadi kalau ada wifi bisa connect, kalau nggak ada wifi ya udah. Atau kalaupun beli paket ya paket yang murah-murah, yang sedikit-sedikit. Tapi ada juga pelanggan yang udah pokoknya dia beli paket dan terus-menerus nggak pernah berhenti. Sehingga ketika ada seorang customer yang menghubungi call center karena ada problem tertentu, ya, maka sistem ini akan mendeteksi kira-kira pelanggan ini itu masuk pada kategori yang mana. Apakah dia adalah kategori yang customer yang model pertama ya, model Jun yang Jun customer, ini adalah model prediktif yang memprediksi kemungkinan seorang pelanggan itu bisa berpindah ke provider lain karena dia kecewa dengan pelayanan. Misalnya dia mengalami kasus hilang pulsa, ya tiba-tiba hilang. Terus dia melapor ke call center bahwa pulsanya tiba-tiba hilang. Nah, kalau tipe pelanggannya adalah tipe yang gampang pindah provider, maka tentu akan diarahkan ke yang melayani customer yang berisiko. Tentunya dengan agent-agentnya yang
punya kemampuan ya untuk meng-hire seseorang agar tetap berada di perusahaan. Atau tipe customer yang model ini ya, berlangganan tapi biasa-biasa aja. Nah, tadi yang nggak terlalu ya kadang beli, kadang enggak. Nah, ini juga akan diarahkan ke high value customer agent, agent yang juga khusus untuk menangani pasien yang customer yang seperti itu. Atau kalau ketemu dengan customer yang ini ya, yang propensity, yang gampang untuk dipengaruhi, nah, tentu bisa diberikan ke agent lain yang yang tidak perlu effort yang tinggi untuk menangani customer. Nah, ini contohnya. Jadi bahkan ketika customer datang pun itu sudah diketahui kira-kira dia yang seperti apa. Nah, ini sama juga kasusnya ya. Kalau adanya sistem untuk mendiagnosa penyakit pasien, sehingga pasien itu ketika datang ke rumah sakit ya, itu sudah berhadapan duluan dengan sistem diagnosa awal atau pasien yang kira-kira penyakitnya apa. Nah, mengapa kok baru sekarang vaksinasi mulai merebak gitu ya, mulai banyak digunakan? Ya karena memang seiring dengan meluasnya penggunaan internet, IoT di mana-mana, ya, kemudian harga perangkat yang semakin murah. Ini kalau kita lihat grafik harga perangkat memori ya, memori price. Ini dari tahun berapa ini? Era 90-an hingga tahun 2012 ini justru malah naik. Tapi di saat yang sama justru kapasitasnya malah naik gitu ya. Jadi ada sebuah kontraindikasi antara price sama size-nya. Ya memang bahkan kalau saya sendiri membandingkan antara tahun 2000 lah dengan tahun sekarang untuk harga yang sama, misalnya 4 juta, 5 juta, itu mendapatkan spek yang sudah jauh lebih tinggi. Kalau dulu 4 juta, 5 juta baru mendapatkan mungkin komputer Pentium 3, Pentium 4 di tahun itu. Tapi sekarang ya sudah i5 ke atas barangkali ya. Sehingga dengan memori size yang semakin tinggi, ya, coba contohlah dengan kamera di HP kita. Dulu kita pakai kamera pada 3-4 tahun yang lalu dengan sekarang, itu resolusinya sudah semakin tinggi, tapi dengan size yang semakin besar. Itu aja didukung dengan kapasitas memori yang juga lebih besar. Gitu ya. Jadi artinya ya memorinya tambah besar, ukuran filenya juga tambah besar. Dan semakin banyak, sehingga data itu akhirnya menjadi aset yang kompetitif di perusahaan. Jadi aset yang penting yang menawarkan keunggulan kompetitif bagi organisasi cerdas yang menggunakannya dengan benar untuk pengambilan keputusan. Di supermarket, kalau supermarket itu juga sudah memanfaatkan data sains dengan mengolah data-data yang tersimpan di mesin kasirnya itu ya, maka dia bisa mengetahui kira-kira pola pembelian cross-selling oleh pelanggan itu seperti apa. Dia beli bersama-sama. Sehingga dari situ bisa aja strateginya misalnya dengan meletakkan barang-barang yang cross-selling, misalnya antara roti dengan seling, diletakkan di meja yang sama. Atau Mbak kasir sendiri pun juga menawarkan, kita sudah beli barang-barang, kalau makanan, sama dia ditawari, Mbak nggak sekalian beli rotinya, karena kita beli makanan, yang ditawari roti, gitu ya. Ada promo kak roti ini 10.000. Tapi kalau yang beli bapak-bapak, misalnya bapak-bapak beli rokok, yang ditawari pulsa, nggak sekalian pulsa kak. Gitu. Jadi ada cross selling yang
sudah ditemukan di sana bahwa orang-orang yang beli makanan itu juga beli roti. Contoh itu. Kalau orang-orang beli rokok itu juga beli pulsa. Ya, jadi bisa meningkatkan customer demand tadi. Artinya kebutuhan pelanggan yang memang sebenarnya dia butuhkan itu bisa ditingkatkan. Jadi mungkin bisa jadi awalnya pelanggan itu lupa nggak beli barang itu, akhirnya beli. Atau dia nggak terlintas atau belum pernah nyoba karena ditawari roti ya udah akhirnya nyoba dengan embel-embel belum jadi. Kemudian meningkatnya awareness teknologi data mining di banyak aplikasi yang sudah tiap hari pakai Netflix ya, atau belanja di Amazon, belanja di Tokopedia, Shopee, semua sudah tahu. Kalau sudah terbiasa Netflix, kalian habis nonton film A, pasti dikasih rekomendasi film B, film C yang terkait. Nah itu memang sudah digali dari data pelanggan bahwa pelanggan-pelanggan yang nonton film A itu dia juga nonton film B, sehingga ketika kita membuka film A kita dikasih saran untuk juga membuka film B gitu ya. Nah itu hasil dari olah data di data mining, dan tentunya itu bukan bukan data yang sudah out of date ya. Tentu itu bisa jadi data yang dianalisa secara real time. Pelanggan-pelanggan yang sudah menonton film A dan B hingga pada 1 menit terakhir itu sudah dianalisa sehingga bisa langsung disarankan kepada kita. Itu kan sampai seperti itunya. Kemudian banjir data yang sudah saya ceritakan. Nah, itulah sebabnya sekarang menjadi tren yang banyak dimanfaatkan di lembaga. Kemudian tentang database-nya. Kalau kalian sudah terbiasa dengan database, kami mengerjakan tugas di mata kuliah sebelumnya, atau yang sudah bekerja di perusahaan jadi programmer, tentu sudah terbiasa dengan database. Kira-kira kalau database-nya yang sudah dikenal sebelumnya database apa? Gimana Pak? Mau ulangi Pak? Kalau database yang sudah kalian kenal, pernah menggunakan database apa? MySQL aja Pak. Oh, MySQL. MySQL juga oke. MySQL itu pada kejayaannya dulu itu adalah uh, database yang engine-nya itu ringan kalau dibandingkan dengan yang lain. Jadi yang terdekat itu ada Postgre. Jadi kalau Postgre itu lengkap tapi berat. Tapi kalau MySQL itu tidak selengkap Postgre, tapi engine-nya ringan untuk mengeksekusi query. Namun seiring berjalannya waktu, ya tentu fasilitas yang disediakan itu semakin banyak. Termasuk vendor-vendor yang besar, ya, seperti Oracle, kemudian Microsoft, IBM, itu semua akan meningkatkan ini layanan di produknya sehingga berkembang menjadi modern tradisional database. Ini yang terkait dengan penampungan data dalam jumlah besar seperti saat ini. Sehingga modern database ini lebih advance kalau kita bandingkan dengan tradisional database. Jadi kalau kalian sudah familiar dengan MySQL, dengan perintah-perintah query-nya, perintah select, insert, kemudian perintah seperti yang agregasi itu ada sum, ada average, ya. Itu tradisional semua, yang pasti tersedia di semua database. Jadi pada modern database, ini yang tidak kalah penting itu adalah adanya penambahan banyak fungsi statistik dan machine learning. Jadi kalau kalian sudah
tahu machine learning seperti clustering, menggunakan k-means, menggunakan aglomeratif, misalnya. Kemudian klasifikasi menggunakan KNN, menggunakan naive Bayes, menggunakan decision tree, SVM, dan teman-temannya. Maka kalau pada machine learning yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang harus kita lakukan itu adalah kita memindahkan data dari database, kemudian kita masukkan ke algoritma. Jadi yang bergerak itu adalah datanya. Jadi data itu kita ekstrak dari database tadi ya. Jadi kalau misalnya data transaksi yang sudah tersimpan di mesinnya kasir, maka data transaksi itu kita ekspor, kemudian diolah sedemikian rupa, baru kemudian kita masukkan ke algoritma asosiasi, sehingga mengetahui cross-selling pelanggan kita. Namun pada modern database ini yang dilakukan adalah move the algorithm to the data instead of data to the algorithm. Kalau yang kita lakukan biasanya itu data move ke algorithm. Tapi di dalam modern database ini move the algorithm itu data. Artinya algoritmanya itu sudah ditanamkan di dalam database dan sudah bisa langsung diakses melalui perintah-perintah query-nya. Jadi sudah bisa dilakukan di situ. Jadi biasanya kita hanya bisa select, bisa sum, dan sekitar itu. Kalaupun ada penambahan, ya mungkin penambahan seperti select date, selective date, ya, untuk menghitung hari, untuk mendapatkan hari saat itu, kemudian mendapatkan durasi jam atau menit. Nah, itu tambahan-tambahan fungsi aja yang tersedia, termasuk fungsi-fungsi statistik yang lain gitu ya. Nah, ketika sudah ditanamkan machine learning di dalam query, nah ini sudah menjadi modern database. Dan tentunya bisa faster performance. Apa yang kita lakukan itu bisa cepat, tidak perlu harus mengekstrak dulu dari database, kemudian denormalisasi, kemudian dianalisa, tapi sudah bisa langsung dikerjakan. High security juga, karena jangan lupa bahwa ketika kita mengekstrak data dari database untuk diolah menggunakan metode machine learning, jangan lupa data itu bisa berubah ketika sudah keluar dari database. Mungkin karena ada update versi 1, versi 2, versi 3, nah ini tentu akan berbahaya dengan security-nya. Scalability-nya juga, ya, bahkan bisa dipakai untuk mengolah data dalam jumlah besar dan real time. Saya bilang tadi bahwa ketika sudah sudah naik ke level modern database, maka yang diolah oleh machine learning itu sudah data yang terbaru saat itu dan bisa diketahui saat itu. Makanya apa yang direkomendasikan oleh Netflix, apa yang direkomendasikan oleh marketplace itu berdasarkan data-data yang sudah dilakukan oleh pelanggan pada saat yang berdekatan. Nah, tibalah kita pada inti pembahasan malam ini, yaitu metodologinya seperti apa kalau kita ingin menerapkan data science di lembaga. Ketika kita ingin mengolah data itu menggunakan data ilmunya data science. Ada beberapa tahapan yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah define the business problem. Ini langkah awal yang sangat penting. Tentu kita harus melakukan memahami, harus melakukan business understanding. Kita pahami persoalannya apa di sana. Tentunya dokumen-dokumen ya, SOP di lembaga itu seperti apa. Kemudian persoalannya itu apa. Wawancara juga perlu kita lakukan. Kalau informasi
namanya formal di dalam dokumen itu masih kurang. Tentu tidak cukup 1 kali 2 kali kalau kita melakukan understanding terhadap bisnis. Ya perlu beberapa waktu untuk berdiskusi dengan stakeholder, mulai dari pimpinan sampai dengan level karyawan yang paling bawah. Kalau misalnya problemnya tadi itu adalah karyawan yang jam kerjanya itu seenaknya, gitu ya. Kalau awal pekan itu selalu terlambat. Tapi kalau akhir pekan itu selalu pulang lebih cepat. Terus ada juga yang nggak masuk pada hari-hari tertentu. Nah tentu yang harus diajak diskusi tidak hanya pimpinan, tapi juga karyawannya. Jadi karyawan yang sering pulang lebih awal di akhir pekan itu kita tanya dia problemnya apa. Kalau misalnya dia ada urusan keluarga misalnya, terus solusinya apa? Itu bisa aja solusi itu langsung aja ya ditentukan oleh pimpinan, diberikan jawaban. Tapi apakah itu menjawab belum tentu. Nanti ada pembahasan tersendiri untuk kasus ini. Jadi mendefinisikan problem, mempelajari permasalahan ini menjadi penting. Harus kita lakukan di awal. Harus tahu dulu persoalannya apa. Kemudian kalau sudah, baru kita acquire dan prepare data. Nah ini juga tahap yang kelihatan ringan, tapi ternyata butuh waktu yang cukup banyak, ya, sampai 80%. Ini apa? Ini adalah saat mengambil data, saat kita mempelajari data. Kalau misalnya itu adalah taruhlah data dari mesin presensi, ya, mesin presensi karyawan, maka oke, kita ambil data itu dari mesin presensi karyawan. Tapi biasanya data itu tidak langsung matang. Jadi kalau kita kemarin belajar metode dalam machine learning dan data mining, itu pada dasarnya datanya itu sudah data yang matang, sudah siap pakai. Jangan lupa bahwa data yang asli, data kalau kita ngambil langsung dari raw materialnya itu sangat beda dari yang kita hadapi pada saat belajar data mining. Dari situ kita ternyata harus melakukan pre-processing loh, meliputi missing value, kemudian normalisasi, transformasi data, reduksi dimensi, hingga seleksi fitur. Missing value itu yang seperti apa Pak? Jadi gini misalnya, ada riset yang pernah dilakukan oleh kakak kelas kalian. Jadi dia penelitian menggunakan data rekam medis pasien di puskesmas selama 2 tahun. Jadi ingin mengetahui kira-kira pola penyakit yang diderita oleh pasien di puskesmas tadi dalam kurun 2 tahun itu seperti apa. Ternyata saat itu, kalau tidak salah, dia mendapatkan data sebanyak 33.000 rekod selama 2 tahun. 33.000 rekod. Ketika dia diteliti, dicek, ternyata banyak data-data yang bermasalah seperti missing value. Missing value-nya kayak gimana? Misal, pasti pasien itu akan didata umurnya berapa, tinggi badan berapa, berat badan berapa. Nah, untuk umur misalnya, ketika ditanya, umurnya berapa? Umurnya 20 tahun. 20 itu berarti kan 2 dengan 0. Nah, mungkin petugasnya sedang ngantuk atau sambil guyon atau sedang nggak konsen misalnya. Sehingga ngetiknya itu 2 dengan huruf O, harusnya 0 kan, ternyata O. Nah, kalau seperti itu 2 dengan O ini kan nggak bisa kalau diolah
dengan secara matematik, misalnya mau dihitung rata-rata umur pasien di puskesmas berapa. Itu kalau ada satu record yang nilainya 2 dengan kan nggak bisa dipakai umur. Itu sudah missing value. Atau tidak diisi. Jadi misalnya tinggi badan nggak ditanya, nggak diisi, jadi di skip sama petugasnya. Contoh seperti itu menjadi missing value dan itu banyak. Jadi saat itu dari 33.000 record setelah melalui tahap preparasi data, tahap preprocessing ini itu berkurang menjadi 28.000. Jadi ada sekitar 5.000 data yang menjadi sampah yang harus dikeluarkan. Jadi memang biasanya data-data yang missing value itu salah satu solusinya itu adalah dibuang satu record itu. Karena nggak bisa dipakai. Itu dengan catatan jika variabel tadi itu kita gunakan ya di dalam metode. Kemudian yang lain seperti normalisasi. Normalisasi ini biasanya kalau terkait dengan variabel yang punya rentang nilai yang berbeda. Seperti kalau data mahasiswa itu antara SKS yang sudah dicapai dengan IPK yang dicapai. Kita semua tahu ya, IPK itu rentangnya hanya 0 sampai 4. Rentangnya rendah, tapi IPK 1 dengan 4, 1,0 dengan 4,0 itu selisih yang sangat jauh. 1,0 dengan 4,0 itu kan selisih yang sangat jauh. Sedangkan SKS itu 0 hingga 150. Jadi kalau misalnya satu mahasiswa SKS-nya 10, atau mahasiswa SKS-nya 150, itu selisihnya yang sangat jauh ya, tapi angkanya sangat jauh. Atau 10 dengan 20. Nah, 10 dengan 20 kan kalau dilihat dari rentang 150 itu dekat. 10 dengan 20 kan selisihnya 10. Tapi 10-nya SKS dengan selisih 3-nya IPK itu kan nilainya berbeda, ya, bobotnya berbeda. Nah ini yang perlu pendekatan agar tidak terjadi dominasi salah satu fitur SKS tadi. Sehingga solusinya biasanya dinormalisasi. Makanya dari pendapat para peneliti, tahap ini itu memakan waktu hingga 80% dari keseluruhan pekerjaan dalam data science. Kemudian kalau sudah selesai itu ya, sudah selesai penyelesaian preparasi data, nah masuk ke tahap inti. Kita mencoba-coba eksperimen menggunakan algoritma di machine learning dan data mining. Jadi kita memilih model yang tepat untuk menyelesaikan masalah bisnis dan data. Misalnya untuk kasus klasifikasi biner kita gunakan regresi biner atau decision tree atau neural network. Jika final modelnya itu perlu penjelasan, maka kita gunakan algoritma yang berbasis rule. Seperti decision tree. Itu bisa dimanfaatkan untuk mengetahui atau memberikan penjelasan. Maka dikasih jawaban diagnosa tertentu. Jadi memang kita harus bisa mengenali, kita punya sense untuk mengenali kira-kira problemnya apa. Problemnya adalah rekomendasi terhadap pelanggan, adalah lebih ke asosiasi. Kalau problemnya itu adalah ingin memprediksi seorang mahasiswa itu lulusnya cepat atau lulusnya lama, maka yang harus dilakukan adalah klasifikasi. Kalau problemnya ingin diselesaikan itu adalah mencari pola dari mahasiswa yang daftar ke Ubara, maka yang harus dilakukan adalah clustering, menggunakan data-data latar belakang dari mahasiswa yang sudah mendaftar. Dan ini iteratif kita lakukan, kita coba-coba sampai mendapatkan kinerja dengan hasil yang terbaik. Sama-sama klasifikasi, pilihan metodenya juga banyak kan.
Bisa pakai ANN, bisa pakai SVM, bisa pakai decision tree, bisa pakai KNN, bisa pakai naive Bayes, dan metode-metode yang lain, random forest gitu. Dan itu semuanya bisa dicoba, dan belum tentu satu metode yang kita gunakan itu yang terbaik. Bisa jadi kita dapat pakai KNN, performanya sudah bagus 90%. Tapi dicoba lagi pakai metode yang lain, misalnya SVMU ternyata bisa 95%. Nah ini iteratif ya, kita lakukan terus-menerus sampai mendapatkan hasil yang terbaik. Ya tentunya dengan ukuran akurasi, misalnya kalau klasifikasi. Selanjutnya, jangan lupa untuk divalidasi dengan customer untuk meyakinkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau yang diminta itu adalah mencari profil dari calon mahasiswa, maka yang harus dilakukan adalah menunjukkan apakah seperti ini kelompok-kelompok profil dari calon mahasiswa berdasarkan latar belakang sekolah, kemudian latar belakang status menikah, kemudian status bekerja. Ya jangan sampai dia customer kita ingin berdasarkan status bekerja sama menikah, tapi justru kita tidak pakai itu, tapi berdasarkan misalnya alamat. Ya, itu tentu nggak cocok. Jadi harus kita klarifikasi dengan customer, apakah sesuai dengan yang dia inginkan. Nah ini tahapan itu juga apa ya, iteratif juga biasanya ya. Karena kalau kita sudah berhadapan dengan customer yang terkait dengan informatika, ini bisa berubah-berubah biasanya. Makanya biasanya untuk tahap ini perlu didokumentasikan di dalam bentuk apa ya, laporan revisi atau berita acara revisi begitu ya, sehingga kesepakatan yang sudah dicapai sebelumnya itu menjadi bukti bahwa sudah sesuai dengan yang di request pada saat sebelumnya. Kemudian tahap berikutnya itu deploy. Kalau deploy ini kita menyiapkan paket programnya untuk dibawa ke instansi tadi. Jadi kita mengimplementasikan model ke dalam aplikasi yang siap pakai untuk digunakan oleh customer mengendalikan real bisnisnya. Nah, ini sama dengan kita setelah programnya selesai dibuat, kemudian kita pasang ke customer, kita instalkan di sana. Termasuk melatihkan cara penggunaannya kepada customer. Itu masuk di deploy. Apakah itu selesai? Belum ternyata. Jadi setelah kita serahkan ke user, jangan lupa bahwa kita sudah membuat sebuah mesin yang akan memulai hidup barunya. Sehingga kita perlu melakukan monitoring terhadap model tadi. Jangan dilepas, harus kita pantau. Bulan Januari lepaskan, pantau pada bulan berikutnya. Jadi saat sudah dideploy, sudah diserahkan ke user, harus dimonitor. Ini belum selesai. Justru ini adalah awal dari hidup baru bagi mesin yang kita buat tadi. Karena kenapa? Karena model yang sudah kita buatkan tadi itu akan bertemu dengan banyak data baru. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Kalau salah-salah ya, salah-salah, mungkin apesnya barangkali ya. Kalau apesnya, kalau data yang kita gunakan dalam eksperimen itu mempunyai variasi yang lebih sedikit, sedangkan di dalam realnya itu variasinya banyak, maka khawatirnya model kita itu akan terjadi overfitting. Jadi terlalu baik pada saat masa eksperimen di lab, ternyata pada saat performa di realnya itu ngedrop.
Yang dikhawatirkan seperti itu. Karena dia akan bertemu dengan banyak data baru yang awalnya belum dikenal pada saat dia dilatih selama eksperimen. Jadi bertemu dengan data baru yang belum dikenal pada saat development. Dan ini akan mendegradasi kinerja. Apa yang harus dilakukan? Itu harus dilakukan retraining ulang. Jadi kalau memang sudah terpilih, oke, model yang terbaik itu harus menggunakan SVM, spot vector machine, metodenya. Setelah di-deploy, serahkan ke user, maka yang harus dilakukan itu adalah memonitor. Kalau terjadi degradasi kinerja yang menurun, maka ambil data baru tadi, kemudian kita train ulang terhadap model, digabung dengan data yang lain. Itu akan bisa membangkitkan kembali kinerjanya akan semakin baik karena dia akan mengenali data-data baru tadi. Jadi ini contohnya, data yang dikumpulkan itu berisi data pasien yang berusia lebih dari 30 tahun. Sehingga selama masa eksperimen itu yang dilatihkan itu adalah hanya data-data yang umurnya lebih dari 30 tahun. Kemudian seiring waktu berjalan, penyakitnya tadi itu juga menyerang yang usianya kurang dari 30 tahun. Tentunya bersama dengan gejala-gejala lain yang awalnya belum diketahui. Sehingga model akan semakin banyak bertemu dengan orang baru yang belum dikenal. Nah, ketika dia bertemu semakin banyak data pasien yang umurnya kurang dari 30 bersama dengan variasi gejala yang lain, nah ini dia pasti akan mengalami penurunan kinerja. Kita harus melakukan train ulang menggunakan data-data baru tadi. Itu ya. Jadi monitoring harus dilakukan sampai sistem itu betul-betul stabil. Kemudian algoritmanya sekarang apa yang digunakan? Ini sebenarnya ya sudah sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya. Tentu yang pertama adalah classification. Jadi ini mengklasifikasi orang atau sesuatu ke dalam satu kelas atau lebih. Misal klasifikasi customer propensity untuk upgrade saat kontak call center. Atau diagnosa awal penyakit pasien. Atau prediksi kelulusan mahasiswa. Nah, di sini ada contohnya. Nah, ini adalah model prediksi dari hasil sebuah riset. Prediksi kelulusan mahasiswa. Jadi ada dua status, yaitu status tepat waktu dan terlambat. Variabel yang terpilih itu adalah IPS, indeks prestasi semester. Jadi ini di sini ditanyai dulu IPS-nya semester 6. Kalau lebih dari 2,4 dia lulusnya tepat. Kalau kurang akan ditanyai IPS-nya. Kalau IPS semester 6-nya lebih dari 2,3, maka tanya IPS 3 ya, tapi kalau kurang dari 2,3 itu menjadi telat. Kemudian kalau IPS-nya ditanya IPS 3, kemudian kalau lebih dari 3,3 berarti tepat. Kalau kurang berarti tanya jenis kelamin. Kalau laki-laki telat. Kalau perempuan ditanya IPS 4. Kalau IPS 4-nya lebih dari 3, maka tepat. Kalau kurang, berarti telat. Nah, ini adalah contoh dari klasifikasi. Jadi, akan dirunut sesuai dengan variabel yang dibutuhkan oleh modul. Ini variabel yang dibutuhkan oleh modul. Dan ini bisa saja beda, sama-sama variabel IPS dan jenis kelamin. Tapi antara data yang satu dengan data yang lain bisa saja beda terbentuknya. Kemudian clustering, kalau clustering tadi kan untuk mencari profil, menggunakan pengelompokan. Jadi pada intinya mengelompokkan data menjadi sejumlah kelas. Tapi di sini kita nggak perlu label.
tidak ada label yang dibutuhkan. Beda dengan klasifikasi. Kalau klasifikasi tadi butuh label. Jadi data mahasiswa ini ya butuh label. Labelnya apa, dia tepat atau telat. Untuk data trainnya maksudnya. Tapi kalau clustering, untuk data yang di clustering tidak butuh label. Justru nanti dari kelompok ini yang akan diberikan label. Ini contohnya. Jadi ini adalah datanya para gamers. Variabelnya adalah umur sama gaming intensity, jadi intensitas main gamenya. Ternyata setelah di clustering, ternyata terbentuk kelompok di sini. Kelompok di sini, kelompok di sini. Nah ini tentunya label ini nggak ada awalnya. Ini dilabeli intense gamers, ini casual gamers, ini non gamers. Kenapa kok bisa dilabeli intense gamers? Yang di sini non gamers. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang bisa jawab atau punya ide mengapa di sini kok dilabeli intense gamers, yang di sini dilabeli non gamers? Intensitas gamingnya, Pak. Ah iya, kenapa? Tinggi sama rendah. Lah iya, kenapa? Data-data yang di sini kok dilabeli intense gamers? Oh, semakin intens semakin gamer sih. Lah iya, kenapa kok intense gamers? Ingin jelasinnya, Pak. Ya, nanti jadi kuis ya. Oke, Pak. Jadi kenapa kok yang di sini dilabeli intense gamers, yang di sini dilabeli casual gamers, yang di sini malah non gamers? Berdasarkan dua variabel, gaming intensity sama age, umur. Kalau di sini gaming intensity semakin ke bawah semakin naik semakin naik. Demikian juga yang age. Nanti coba ditelaah lagi ya. Kira-kira ini jawabannya apa? Baik, lanjut. Berikutnya adalah regresi. Regresi ini menjawab pertanyaan, how much will it cost? Kira-kira harganya berapa? Nah, ini kalau kita lihat contohnya. Di sini, ini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Kemudian, ini adalah macam-macam pilihan garis regresi. Garis ini ditemukan berdasarkan pola keberadaan data. Jadi kalau kita lihat pola datanya ini dari kiri ke kanan, ya seperti ini. Kalau kita buat generalisasinya, garis umumnya, garisnya akan membentuk kurva belok-belok mengikuti arah dari data. Ya mungkin suatu saat kita dapat garis yang sebelah atas. Eksperimen kedua bisa jadi dapat garis yang tengah. Eksperimen yang ketiga bisa dapat garis yang bawah. Tentu ini nggak tahu mana yang lebih baik setelah dievaluasi. Jadi regresi ini untuk memperkirakan nilai kontinu berdasarkan sejumlah atribut. Misal perkiraan harga rumah berdasarkan jumlah kamar, jumlah lantai, rata-rata harga rumah di sekitar, dan jarak dari pusat kota. Artinya inputnya itu dimasukkan kamarnya berapa, jumlah lantai berapa, harga rumah di sekitar rata-rata berapa, jarak ke pusat kota berapa. Nanti yang keluar itu adalah harganya. Itu adalah regresi. Atau perkiraan harga mobil bekas berdasarkan tahun, jumlah kilometer yang sudah dicapai, ukuran mesin, dan jumlah pintu. Kemudian yang berikutnya adalah association rule meaning. Ini terkait dengan cross-selling. Jadi biasanya kalau sudah urusan belanja itu kita pasti akan di-hire untuk beli barang-barang yang lain. Ya, kadang kita
Kalau yang gemar belanja ya iya aja dibeli. Tapi kalau yang bisa mengendalikan semangat belanjanya mungkin tidak gampang tergoda gitu. Jadi memang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan customer agar beli lebih banyak barang. Tentunya kalau customernya lebih banyak beli berarti tambah banyak labanya. Dan itu juga bentuk dari peningkatan pelayanan terhadap pelanggan untuk mengingatkan untuk beli barang yang barangkali lupa belum dibeli. Kan kita kalau mau bayar ke minimarket ditanya, Kak, beli roti sekalian, Kak, pulsanya nggak beli sekalian. Nah, itu sebenarnya adalah melayani kita. Mungkin kita lupa pulsanya mau habis, atau apa, biasanya beli roti tapi lupa belum ambil. Jadi ini menjawab pertanyaan di marketing campaign work, apakah promosinya berhasil, kemudian apakah pola pembelian dari pelanggan ini itu ada perubahan. Tentunya itu berdasarkan histori pembelian yang sudah terjadi di supermarket tadi. Ini contohnya ya. Jadi kalau ini adalah keranjang-keranjang belanja pembeli pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kemudian item-item yang warna-warni ini adalah barang-barang yang dibeli. Nah, tentu kalau sudah dianalisa itu bisa diketahui cross-selling-nya. Ini cross-selling pertama. Ini cross-selling kedua. Ini cross-selling yang ketiga. Tentu ini berdasarkan data-data yang terekam di dalam mesin kasirnya. Dan ini pasti jumlahnya jumlah yang tidak sedikit sehingga diketahui cross-selling seperti ini. Kemudian yang terakhir yang terkait metodenya adalah anomaly detection. Deteksi sesuatu yang berbeda. Mencari instansi yang tidak umum dari data pada umumnya. Kita sebutnya outlier biasanya. Jadi kalau kita lihat pola dari gelombang ini, semuanya gelombangnya pendek-pendek. Ketika terjadi gelombang tinggi seperti ini, dan jumlahnya sedikit, maka ini yang kita sebut sebagai anomali. Adanya perilaku yang berbeda pada dari data pada umumnya. Seperti yang di sini juga, ini data mayoritas seperti ini. Ini juga mayoritas. Ketika ada data yang berbeda dari data mayoritas dan jumlahnya sedikit, maka ini adalah anomali. Ini yang biasanya ada juga yang menyebutnya sebagai klasifikasi, tapi klasifikasi satu kelas. Contoh kasusnya adalah fraud detection pada kartu kredit. Ini biasanya kalau urusan kartu kredit yang sering belanja, pasti tahu ya kita kira-kira rentang belanja kita berapa. Mungkin kalau biasanya belanjanya sekitar 1 juta, 500.000, 700.000 sekali belanja. Kemudian tiba-tiba kok terjadi belanja 100 juta misalnya. Nah, itu bisa terdeteksi oleh bank bahwa adanya fraud detection pada kartu kredit tadi. Nah, itu bisa dilakukan tindakan ya, jika ada perilaku yang berbeda. Atau contoh lain misalnya deteksi network intrusion. Nah, ini biasanya kalau yang admin-admin jaringan mestinya bisa mengetahui ya kalau ada akses yang tidak pada umumnya. Ini saya kurang paham kalau jaringan, tapi pasti ada perilaku akses data yang berbeda lewat jaringan. Ketika ada serangan hacker misalnya, itu pasti ada perilaku yang berbeda. Makanya biasanya admin jaringan itu harus rajin-rajin untuk ngecek log jaringan. Kalau nggak rajin ngecek log akses, maka yaitu bisa kebobolan. Atau alert IoT yang pakai sensor tertentu, yang rumahnya pakai kamera pengawas dengan alert tertentu kalau ada pergerakan benda atau apa gitu. Nah, itu akan dianggap sebagai anomali karena ada tangkapan yang berbeda dari tangkapan yang biasa. Ya, saya kira itu yang bisa saya ceritakan pada malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.